Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Senin siang menggelar rapat kerja bersama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura terkait floating anggaran yang ada pada dinas tersebut pada tahun 2023 mendatang. Bertempat di ruang Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Senin siang digelar rapat kerja antara Komisi 3 dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Kampar. Rapat dihadiri langsung Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Nur Ilahi Ali, bersama Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kampar, serta dihadiri setengah dari anggota Komisi 3 DPRD Kampar. Rapat kerja beragendakan pembahasan terhadap floating anggaran yang telah disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk tahun 2023 mendatang. Anggota Komisi 3 DPRD Kampar Harsono menyampaikan jika dilihat dalam alokasi dan potong anggaran di masing-masing program yang terdapat pada RKA yang diajukan, komposisinya masih belum berpihak terhadap masyarakat. Dirinya juga masih melihat adanya pengadaan mobil dinas, oleh karena itu ia berharap agar pihak dinas untuk kembali melakukan revisi pagu anggaran yang ada. Minimal anggaran untuk program yang disalurkan bagi masyarakat sebesar 40%. Ingin menyoroti pagu anggaran yang telah Ibu usulkan bahwa dari dana 30 miliar tersebut bahwa sudah habis, lebih dari separuhnya adalah untuk gaji dan honor. Kemudian kami menyoroti juga sisanya itu sekitar 13,5 M. Ini semuanya setelah saya hitung yang menyentuh kepada masyarakat, ya, itu hanya sekitar 5,2 M. Jadi sangat miris saya melihat pagu anggaran Ibu yang mana sudah diberikan sebesar 30 miliar, tetapi yang menyentuh langsung ke masyarakat, kalau hitung-hitungan saya, mohon maaf kalau saya salah, mungkin saya juga karena baru terima pagi ini, sehingga hitung-hitungan saya tuh mudah-mudahan juga tidak meleset, karena ada 3 yang besar. Pertama adalah yang untuk yang menyentuh ke masyarakat yang 2,6 ya, 2,6 ya. Kemudian ada yang 2 miliar yang untuk pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian yang 1,6 yang di bawah ini kan pelatihan saja nih, ya, bukan menyentuh langsung ke masyarakat. Artinya tolonglah bahwa pagu yang diberikan oleh pemerintah itu paling tidak Ibu bisa anggarkan yang langsung pembangunan seperti sarana irigasi segala macam, karena Kamparnya sangat luas nih. Ya, itu perlu ingat Kamparnya sangat luas. Kalau hanya sekitar 2 M aja pembangunan irigasi ini lebih dasar kami, karena Ibu sudah beli sekitar 30 miliar. Kami harapkan ya kalau kami nanti misalnya memilah-milah lagi atau memotong anggaran ini, tentu nanti Ibu terganggu. Kami hanya menyampaikan bahwa seandainya Ibu diberikan anggaran yang memang besar, kami mengharapkan bisa sangat menyentuh ke masyarakat. Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Nur Ilahi Ali menyampaikan, untuk tahun 2023 mendatang dinasnya hanya mendapatkan kurang lebih sebesar 30 miliar yang nantinya akan digunakan untuk beberapa bidang serta program, khususnya dalam peningkatan pola pertanian menuju swasembada beras yang menjadi program prioritas dari penjabat Bupati Kampar. Namun jika dilihat dari komposisi anggaran, ini masih jauh dari yang diharapkan. Namun pihaknya akan tetap berupaya agar program yang menyentuh masyarakat akan dijadikan prioritas. Yang ada di Dinas Pertanian, agar insya Allah Dinas Pertanian mensupport kegiatan dari Pak PJ untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Untuk tahun 2023 mendatang ini berapa nih kita dianggarkan untuk dana? Untuk 2023 mendatang kami dianggarkan sebesar 30 miliar dan lebih dari sebesar 18 miliar itu adalah 19 miliar adalah untuk gaji pegawai
peserta honor, dan selebihnya adalah untuk kegiatan yang ada di Kabupaten Kampar yang menunjang program Dinas Pertanian. Dengan dana segini ini apa cukup nih Bu dengan luasan daerah kita nih Bu? Masih jauh dari cukup sebenarnya. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kampar, Zumrotun, mengungkapkan pihaknya sangat miris jika melihat floating anggaran yang diberikan tim anggaran pemerintah daerah. Apalagi dengan komposisi anggaran di masing-masing program yang telah disusun oleh pihak Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kampar. Oleh karena itu, pihaknya minta agar dinas untuk memperhatikan lagi apa saja anggaran yang dirasa tidak bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat untuk digeser, seperti anggaran pembelian mobil dinas. Tentunya yang kami bahas adalah pagu anggaran untuk tahun 2023. Berapa floating anggaran yang diberikan TAPD kepada Dinas Pertanian. Nah, itu yang kami cek. Kemudian penggunaan anggaran tersebut apakah memang sesuai dengan sasarannya? Outputnya jelas tidak? Itu yang akan kami lihat, kami evaluasi selaku sebagai mitra komisi. Nah, di situ kami temukan tadi ada beberapa program kegiatan, subkegiatan, mana saja kegiatan yang sifatnya itu tidak penting dan tidak benar-benar menyentuh kepada masyarakat, tentu kami meminta agar itu dievaluasi. Setahu kami di Dinas Pertanian itu ada loh mobil dinas double kabin, dan menurut keterangan beliau mereka membutuhkan mobil itu karena mobilnya katanya sudah diambil oleh Pemda, itu alasannya seperti itu. Apakah nanti komisi akan menelusuri keberadaan dari mobil ini? Tentulah, kami tentu akan pertanyakan kepada aset BPKAD dalam hal ini. Kebetulan kan BPKAD juga mitra komisi kami kan gitu. Kemana mobil-mobilnya begitu? Nah mungkinlah setiap saat harus kita ikuti. Jelas-jelas kita kan anggarannya udah makin kecil nih. Tentu kita harus benar-benar selektif dong. Apa kegunaan anggaran tersebut? Kalau hanya digunakan untuk perbaikan lah, untuk operasional, untuk membantu membeli mobil terus-menerus, gimana? Tentu mana yang untuk masyarakat? Makanya kami lihat tadi berapa yang belanja langsungnya, berapa yang belanja tidak langsungnya begitu. Politisi Partai Gerindra ini juga menambahkan pihaknya nantinya juga akan mencoba untuk melakukan pembahasan ulang bersama tim anggaran pemerintah daerah di Badan Anggaran. Karena ia melihat floating anggaran yang diberikan terhadap Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kampar tidak lagi proporsional dan jauh dari kata layak. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.